Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi, NIM 248111517. Kali ini saya akan membahas mengenai hukum yang berkeadilan, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Aprianda Kusuma Wijaya MPD. Jurusan PJJ Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Baik, kita akan lihat dua dokumen berikut. Ini adalah penanganan hukum bagi dua kasus yang berbeda di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Kira-kira adilkah? Oke, kasus yang pertama adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Sedangkan yang kedua adalah kasus yang dialami oleh seorang guru di Sulawesi yang bernama Ibu Baik Nuril. Baik, kedua masalah ini atau kedua kasus ini kita akan bahas dari segi ilmu hukum. Kita tahu bahwa menurut Simorangkir, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa untuk menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan hukum, dan pelanggar terhadap hukum itu tersebut akan dikenai hukuman dan sanksi. Kita mengetahui tiga unsur cipta hukum. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kemanfaatan hukum itu sendiri. Fungsi hukum pertama adalah menjaga ketertiban dan keamanan sebuah masyarakat atau sebuah komunitas. Yang kedua adalah sarana mewujudkan keadilan, dan yang ketiga adalah penggerak pembangunan, serta yang keempat adalah daya kerja hukum itu tersebut. Kita mengenal hukum, mengenal sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia yang pertama adalah undang-undang. Di sini khususnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh pendahulu kita yang dijadikan sebuah hukum. Yang ketiga adalah keputusan-keputusan yang dijadikan hukum. Keempat, traktat, dan yang kelima adalah pendapat-pendapat ahli hukum yang disebut dengan doktrin. Cicero mengatakan ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Ini artinya bahwa setiap masyarakat atau komunitas memerlukan peraturan, dan peraturan ini dijadikan hukum. Ciri-ciri negara hukum. Ada 4 ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, harus ada jaminan penegakan hak asasi manusia di dalam negara itu sendiri. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan yang disebut dengan trias politika. Dan yang ketiga adalah pemerintahan yang berdasarkan hukum, serta yang keempat, peradilan, administrasi, dan kebersihan harus ada dalam negara itu. Apakah di Indonesia sebagai negara hukum mengambil ketiga atau keempat ciri-ciri negara hukum tersebut? Oke, selanjutnya adalah rule of law. Pertama, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Yang kedua, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan keadilan. Nah, di sini disebutkan pada pasal 24 ayat 1. Yang ketiga adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ini disebutkan dalam pasal 27 ayat 1. Yang keempat, setiap organisasi atau setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan yang layak sesuai dengan pasal 28 ayat 2. Baik,
Untuk kasus kedua tadi sebelumnya, sepertinya ada dua sisi yang berbeda. Yang satu, hukum di Indonesia sudah berkeadilan, dan yang satu lagi, hukum di Indonesia belum berkeadilan. Jadi, semoga dengan ada video ini, pemerintah dapat melihat bahwa beberapa hukum di Indonesia masih ada yang belum berkeadilan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.